warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, boleh semuanya menghadap ke sebelah kanan. Sebelah kanan. Di sebelah kirinya. Sudah ya, boleh ditertibkan lagi tempat duduknya, dirapikan. Sebelum itu, kalau misalkan ada anak-anak yang mengantuk, boleh kalian cuci muka dulu ke air. Ada yang buka air? Boleh? Iya, silakan. Enak air mulu nih Bu dari tadi. Geser ya. Ya ini waktu udah Bu. Dia kan jajan cilor. Oke, kita lanjut saja ya selagi menunggu temannya yang kamar mandi. Sebelumnya ada yang mau memimpin doa? Saya. Boleh, silakan. Baik, sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama dengan membacakan Al-Fatihah dalam hati. Berdoa mulai. Ibu kan ada yang Mau nih. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Sekarang Ibu absen terlebih dahulu, tapi yang Ibu panggil namanya mengacungkan tangan dan juga memberi satu kata yang menggambarkan hari ini. Satu kata ya, bukan satu kalimat gitu, satu kata. Oke. Dea. Selamat Ibu. Bu, Dea dia ngantuk deh, Bu. Iya, Bu, aku semangat. Cuci muka dulu ke air. Enggak, aku enggak apa-apa. Jadi Bu maunya dapat hadiah. Nabila Putri Hadir Indah Bangkit Oh, hadir Bu. satu kata Capek. Nur Jamila Capek. Kita doakan semoga pas sembuh ya. Amin. Kita mulai ya. Ibu kalian tidur. Dia mau acting. Oke, di minggu kemarin kalian bersama Bapak Arci sudah membahas tentang apa? Ada yang tahu? Tentang Pembangunan di Indonesia. Adin gua satu orang pembangunan infrastruktur. Oke, nah sekarang yang akan kita bahas adalah tentang perubahan sosial. Boleh di next? Yang akan kita bahas ada pengertian dan juga bentuk dan contoh-contoh dari perubahan sosial. Next. Nah, tujuan pembelajarannya di mana setelah pembelajaran ini anak-anak diharapkan mengetahui pengertian, bentuk dan juga contoh dari perubahan sosial. Next. Nah, ada yang mau menceritakan tentang atau ada yang pernah mengalami permainan tradisional di zaman Aku waktu 17 Agustusan Ibu lomba balap karung. Menang. Bu, aku pengen Menang jadi aku menang dong. Bu, aku pengen jadi Ih, dulu. bukannya kamu mah jatuh ya. Guling. Ya di sana ada permainan balap karung. Biasanya itu di perayaan 17 Agustus ya. Terus ada egrang,
terjadi itu bisa berbentuk bisa terjadi dalam misalnya aturan-aturan atau kebiasaan-kebiasaan, bahkan dari cara hidup individu di dalam lembaga masyarakat. Nah, lembaga masyarakat lembaga masyarakat ini contohnya itu seperti sekolah, keluarga, dan juga teman bermain sahabat dekat, yang dimana mempengaruhi sistem sosialnya. Nah, yang namanya sistem itu kan tidak hanya menyangkut satu aspek saja. Nah, dalam konteks perubahan sosial, pengaruh atau dampaknya itu tidak hanya akan mempengaruhi pada satu individu saja, tetapi berpengaruh pada cara hidup seseorang di masyarakat, kemudian cara berinteraksi, bahkan juga cara dalam saling berhubungan dengan individu lainnya di lingkungan masyarakat, termasuk nilai-nilai, sikap, dan perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Nah, perubahan sosial juga bisa menyangkut pada misalnya ada nilai-nilai yang awal mulanya itu dianggap penting atau dianggap sosial gitu di dalam masyarakat, yang perlahan sudah mulai tidak dianggap penting lagi atau berubah gitu. Kemudian ada sikap di masyarakat yang berbeda dan berpengaruh juga kepada cara hidup bermasyarakat. Next. Nah, perubahan sosial itu bermacam-macam sesuai dengan bentuknya. Yang pertama, perubahan sosial berdasarkan waktu terbagi menjadi dua, ada revolusi dan juga evolusi. Revolusi ini perubahan dalam jangka waktu yang relatif cepat, sedangkan evolusi itu perubahan yang terjadi dalam relatif waktu yang lama, bisa menyangkut ratusan bahkan jutaan tahun lamanya. Yang kedua, perubahan berdasarkan cakupan terbagi menjadi dua juga, ada perubahan besar dan juga perubahan kecil. Perubahan besar itu perubahan yang terjadi di dalam masyarakat atau di dalam kelompok gitu, yang mempengaruhi sistem sosialnya. Kemudian sedangkan perubahan kecil itu hanya terjadi pada sebagian kecil masyarakat atau bahkan hanya pada satu individu saja. Next. Selanjutnya, perubahan berdasarkan perencanaan. Ada perubahan yang direncanakan dan yang tidak direncanakan. Perubahan yang direncanakan ini contohnya itu seperti gerakan mengubah kantong belanja itu dari awal mulanya dari plastik, tetapi diganti untuk membawa dari rumah gitu sendiri. Kemudian perubahan yang tidak direncanakan biasanya karena adanya bencana alam yang tidak bisa diprediksi gitu. Next. Yang terakhir adalah perubahan berdasarkan arah perkembangan. Ada perubahan progres dan juga regres. Perubahan progres ini perubahan yang menuju ke arah kemajuan, sedangkan regres itu perubahan yang menuju ke arah kemunduran, yang dampaknya itu dipengaruhi oleh kebiasaan individu itu sendiri. Nah, boleh disimak video saat COVID-19.
harus kalian jawab secara mandiri. Tapi nanti setelah itu kalian memilih pasangan kalian. Boleh berdua atau bertiga boleh. Bertiga. Nanti kalian presentasikan di depan. Oke? Kaki ibu. Kalian jawab secara masing-masing ya, jangan mencontek. Besar gambar ini soalnya bertiga. Sendiri. Ibu kok nggak belum? Dewinya. Udah, ini dulu. Kalau udah, kalian mencari pasangannya. Pasangan. Iya. Kamu dia Bu. Aku Reno, ya pasangan dia boleh. Dan kalian diskusikan jawaban kalian bersama kelompok pasangan kalian. Siap Ibu. Dan satu kali memastikan jawaban. Oh, diperiksa aja jadi pertemuan gitu. Iya. Enggak diperiksa. Oh, enggak diperiksa. Oh, ditukar. Iya. Oke, Bu. Boleh cowok, cewek, bebas. Boleh. Sampai jam berapa ya? Maju ibu. Mak tuanya. Maju. Mau katanya. Pandai gue nggak ngapain. Satu lagi, satu orang lagi. Wildan Bu. Mau ibu. Kita ngobrol terus Bu di belakang. Fadli mau ke depan presentasi. Ayo satu lagi, satu orang lain. Ayo sini. Tidur. Cepat Pandai. Pandai nggak usah malu. Pandai Ayo Fadli, nanti dapat hadiah dari Bu Sopo ya Bu. Ya. Kalau ke depan apa nilai kamar? Oke, mulai. Satu-satu ya. Fadli dulu apa Nadila? Aku dulu Bu. Ya. Yang ini ya, pertanyaannya. Pertanyaan pertama, kamu dulu ya. Apa saja dampak positif dan dampak negatif dari perubahan sosial yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19? Jawabannya, yang pertama, dampak positif itu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan dan kebersihan. Yang kedua, peningkatan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi TIK dalam berbagai bidang kehidupan. Yang ketiga, peningkatan kepedulian masyarakat terhadap sesama. Yang keempat, peningkatan kreativitas dan inovasi masyarakat. Lalu dampak negatifnya, yang pertama, peningkatan angka pengangguran, kedua, kemiskinan, ketiga, kekerasan dan dalam rumah tangga, keempat, peningkatan stres dan kecemasan, kelima, peningkatan gangguan belajar pada anak. Iya, Fadli sama Nadila. Oke, soal yang nomor 2, ada apa yang perlu kita lakukan sebagai masyarakat di tengah perubahan tata kehidupan yang sedang terjadi? Jawabannya, yang pertama, menjaga kesehatan dan kebersihan diri. Yang kedua, menggunakan TIK secara bijak. Dan yang ketiga, saling membantu dan peduli sesama. Oke, terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk Fadli. Terima kasih. Mau dong. Mau. Dibagi Bu nangis. Oke,
Tunjuk aja Bu. Tunjuk aja Bu. Ada Marian dan Alfian. Alfian baju Alfian. Ibu ya namanya. Yang itu kita cemburu. Jadi perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi di masyarakat, baik secara cepat maupun secara lambat, ada yang secara besar maupun kecil lingkupnya. Contohnya seperti COVID-19 yang termasuk ke dalam perubahan sosial juga. Oke, terima kasih deh ya. Kasih tepuk tangan dulu ya. Alfian di depan. Oke Bu, aku mungkin nambahin ya yang penting aja. Jadi perubahan sosial itu bisa terjadi oleh beberapa faktor. Misalnya itu bisa dari lingkungan, budaya, dan juga pengaruh dari budaya luar. Gitu ya Bu. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk Superstar. Mau.